Bunda-Bunda, balik lagi dengan aku Renia dan Mbak Sinta masih membahas tentang yoga. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang apa sih yoga itu, terus udah gitu ngobrolin juga tentang jenis-jenis yoga, terus masuk ke yoga untuk ibu hamil. Betul. Ya Mbak ya. Nah, sekarang kita udah nyampe loh di segmen kita yang terakhir. Cepet ya. Bagian ini aku mau tanya-tanya tentang lebih ke toolsnya, peralatan untuk yoga. Nah Mbak, jenis matras apa yang baik? Karena kan banyak macamnya gitu loh. Yang tipis apa yang tebel apa yang apa gitu. Jadi jenis matras apa yang bagus untuk dipakai sama bunda-bunda di rumah yang pengen melakukan yoga? Oke, matras yang paling nyaman yaitu dari segi benar tadi ketebalannya. Karena kalau tipis kadang-kadang pose-pose yang menggunakan lutut sebagai pondasi tumpuan agak sakit ya. Oh gitu. Jadi matras yang ketebalannya lumayan lah 5 mm. Kemudian matras yang tidak licin ketika berkeringat basah kuyup. Kadang-kadang kalau licin dia mengganggu flow, mengganggu, ya itu jadi nggak fokus lagi, udah buyar lagi. Oh, karena kita sibuk dengan nih licin nih. Ini ya supaya tangan tuh nggak kepleset gitu. Ya pakai kasur lah bun, aman gitu. Ya pakai tempat tidur geret-geret gitu kan ya di ruang tengah sambil nonton YouTube gitu kan ya. Enggak sih, bercanda loh aku loh. Jadi pakai matras yang ketebalannya pas, Bunda rasa aja sendiri kalau dipakai untuk lutut bertumpu sakit atau enggak, sama pilih bahan yang jangan yang licin kalau berkeringat gitu. Nah, terus gimana cara seorang pemula belajar yoga secara otodidak? Apa aja nih tips berlatih yoga bagi pemula dari Mbak Sinta? Pertama sih tujuannya dulu ya. Oh gitu, balik lagi kita harus tahu tujuan kita melakukan yoga itu tujuannya apa. Sehingga ketika kita tahu tujuan kita, seperti kita pengen tahu hidup kita mau dibawa kemana. Tapi tujuannya kalau nggak jelas nanti sebagai seorang pemula pun agak sulit atau mungkin malah bingung. Lebih baik temukan dulu sebenarnya aku butuh yoga untuk apa. Untuk apa? Kemudian yoganya pilihnya misalnya untuk aku tuh butuh ketenangan. Jadi nggak akan cocok yang vinyasa yang cepet-cepet dinamik tung tang ting tung tung tang ting tung. Oh gitu. Jadi nggak seimbang kan? Karena yang didapat malah kayak ke trigger, ke stimulasi lagi untuk lebih cepet lagi mainnya. Jadi makin panik, yang tadinya pengen tenang malah jadi makin panik kayak kejar-kejaran ya. Betul. Jadi baru udah tahu tujuannya. Mau cari ketenangan aja berarti harus cari yang gentle yoga. Gentle to slow. Yang bawa pun slow. Jadi membawa ke deep relax, yaitu mungkin hatha yoga, yin yoga atau restorasi yoga itu. Jadi gitu. lebih benar-benar pelan. Nafasnya 5 menit mungkin. Hold 5 nafas, itu yang pas. Udah tahu di situ tujuannya, tinggal cari tempatnya atau gurunya mau siapa. Baca banyak sekarang yang ya teknologi kita gunakan untuk mendapatkan ya apa yang kita butuhkan toh. Ya kan? Aku mewakili deh pertanyaannya bunda-bunda nih ya. Dulu awal-awal yoga ini booming ya, marak nih di Indonesia, itu terkenal dengan bayarnya tuh mahal. Nah, kalau sekarang gimana Mbak? Ya soalnya kalau ngobrol sama bunda-bunda kan semuanya baliknya ke dompet dan kocek ya. Jangan ganggu uang belanja gitu maksudnya. Kalau sekarang karena udah membooming, karena jadi membooming itu dan semakin banyak, harga pun lebih relatif gak terlalu mahal ya. Kalau saya lihat, apalagi zaman sekarang anak-anak yang sangat kreatif, seperti banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti Dogether atau whatever itulah ya, yang untuk olahraga banyak diskonnya. Dan menurut saya sebagai pengamat, kalau saya mau mengamati, harganya relatif nggak mahal ya. Gitu, jadi tinggal keinginannya aja. Oke, 70.000 kisarannya ada kok. Oh, oke. Nggak yang sampai
100 ke atas tuh. Ya kalau dulu kan awal-awal sampai yang bayar personal trainingnya aja sampai 2, berapa gitu. Itu sampai bikin puyeng Bun emang. Kalau sekarang udah nggak segitu lagi. Itu tahun berapa ya udah? Karena masih langka. Ya. Masih langka kan, masih kayaknya sesuatu masih baru yang banget ada di Indonesia gitu. Betul, jadi sekarang sudah banyak sekali tempat, banyak sekali orang yang belajar yoga, guru-guru yoga pun banyak. Tinggal kita mau kemana deh. Banyak kenalan, coba kenal-kenalan, nyari guru yoga nih, gimana karakternya, kembali lagi karakter gurunya. Kembali lagi karakter gurunya. Itu pengaruh juga? Pengaruh. Gurunya itu mengarahkan dia, menyadarkan kembali bahwa kondisi tubuh kamu seperti ini loh, gitu. Yang kadang-kadang klien pun itu tidak tahu kondisi tubuhnya, marah mungkin. Kok gue nggak bisa? Kok gue nggak bisa sih? Kayak gini susah banget, banyak sekali. Tapi guru yang baik akan mengarahkan untuk dia bisa menerima kondisi yang dihadirkan saat tubuhnya bicara. Memang saat itu mungkin belum bisa. Betul. Dengan latihan-latihan tertentu dia bisa upgrade, jadi apa yang dia pengen bisa tercapai juga. Jadi gitu harus membawa, menikmati proses sampai lo bisa jungkir balik. Menghargai proses dan menikmati proses. Betul. Jadi mie instan aja Bun 3 menit gitu ya kan ya, bener nggak? Ini apalagi yoga, nggak ada yang instan. Berarti intinya nggak ada alasan lagi kalau Bunda pengen belajar yoga ya cari dulu instruktur yang benar, mau di rumah mau di gym, pokoknya sebisa mungkin pakai dulu instruktur biar nggak salah kaprah ya. Nah Mbak, lanjut nih ke pertanyaan aku berikutnya. Ada nggak sih gerakan-gerakan yang perlu diketahui oleh pemula yoga? Yang basic banget gitu, kalau mereka tetap bandel nggak mau pakai instruktur nih gitu, yang ya udah oke, boleh nggak apa-apa, tapi apa dulu yang paling standar? Kalau rangkaian pemanasan tubuh, dia ada namanya sun salutation, di mana di situ ada beberapa pose seperti dimulai dari berdiri tadasana gitu ya, kemudian ambil nafas diangkat, jadi kemudian bawa turun pelan-pelan, bawa lagi ke down dog kalau saya bilang, jadi pose yang seperti huruf V, kemudian bawa lagi ke cobra, cobra itu open chest-nya. Jadi dia mewakili dari standing pose, dari open chest, sudah mewakili dari rangkaian si sun salutation itu. Biasanya itu aja dulu. Gitu. Open chest-nya, kemudian bawa balik lagi ke down dog, kemudian plank pun salah satu. Yang itu yang begitu ya? Itu cobra kan. Itu cobra. Back bend ya, open chest. Ya deh, kebalik-balik Bun, jangan dengerin aku deh kalau gitu. Itu sih. Jadi sun salutation biasanya banyak kok sun salutation di beberapa source itu bisa. Boleh praktis itu dulu, coba inhale, exhale, turun lagi. Itu amati dulu itu. Gitu, paling nggak belajar basicnya itu dulu ya. Itu sih kalau aku ya. Coba itu dulu deh gitu. Plank gimana, pas abis plank turun chaturanga, sikunya tapi bukan ke samping, ke dalam ya, perut ditahan. Gitu. Nah, tuh ribet kan Bun, pakai instruktur aja ribet, apalagi nggak coba. Marah-marah deh nanti ujung-ujungnya. Nah biasanya nih Mbak Sinta kalau dapat klien yang ya udah dia hanya sekedar mau nyobain yoga aja. Nah, jenis yoga yang bagaimana yang Mbak sarankan untuk klien untuk itu? Klien yang baru pengen ngerasain, pengen tahu aja nih, aku for no reason, I just want to know gitu. Ya, hatha. Hatha. Itu paling umum ya? Yes, karena di situ aku pun belajar untuk melihat kondisi tubuh klien juga. Dan itu pun slow, nafasnya pun bisa di hold. Satu asana tuh cuma hold 3 nafas dulu kalau pemula, karena kalau saya gempor langsung 5 nafas dia udah nyerah-nyerah. Jadi pengalamannya itu bagaimana saya bisa membawa pengalaman yang light. Tahu light kan? Sometimes mind akan bilang, aduh disiksa nih, and then your body tell itu siksaan. Padahal if you can control your mind, this is so light, and your body itu akan ikut bilang itu light.
Tapi kan aku nggak bisa langsung begitu. Iya. Tapi aku Untuk harus memasukkan pemahaman, hey ngobrol deh otak kamu sama badan kamu, itu kan nggak semua orang bisa Betul. langsung sekali datang langsung yes. paham. Jadi gitu aku ya. akan memberikan serangkaian yoga, dan aku juga akan bilang my intention adalah ini karena permulaan, I need to know badannya dulu, kemudian kamu juga kita slow pace ya. Jadi kita rasain dulu sama-sama. Jadi lebih wah, benar-benar hadir utuh. Kalau aku terlalu buru-buru nanti udah chaos. Dan itu banyak terjadi juga untuk mereka yang yaitu masih belum bisa memahami apa sih sebenarnya yoga itu. Yes. Ya. Ya, karena Banyak itu kejadian butuh itu ya. skill yang sangat deep sih ya. Ya, sedalam obrolan kita nih Bun. Nah, ada nggak sih pesan-pesan untuk bunda-bunda di rumah Oke. supaya mereka tetap berusaha walaupun ngos-ngosan mungkin ya. Kekeh nggak mau punya instruktur tapi aku pengen yoga. Oke. Tips-tips yang paling bisa dikasih sama Mbak Sinta supaya bunda-bunda di rumah nggak sampai cedera. Oh, nggak sampai cedera dan tetap semangat menjaga itu fire. Kembali lagi, apa yang kita niatkan. Karena sebagai ibu, niat untuk mencintai itu, memelihara itu pasti sangat besar. Sehingga niat baik itulah yang dijadikan api untuk tetap berlatih yoga, karena dengan yoga kita tuh sedang merawat diri, merawat fisik, emosi kita, melepaskan emosi-emosi yang negatif. Sehingga ya itu untuk ibu-ibu, bunda-bunda yang luar biasa, tetap jaga semangatnya dengan mengingat kembali tujuan apa yang dilakukan atau peran apa yang sedang dilakukan dijalani oleh bunda-bunda di gitu. rumah gitu. Oke deh, luar biasa obrolan kita tentang yoga dengan Mbak Sinta. Semoga bunda-bunda di rumah yang tadinya hanya sebatas penasaran mau mulai belajar tentang yoga. Kalau capek-capek nih Bun ya di rumah, daripada stres marah-marah, cari deh gym atau kelas yoga. Ya Mbak ya? Betul. Ikut aja, nambah temen, bisa sehat. Terus siapa tahu sampai rumah udah nggak bete lagi. Nah, buat yang kekeh nggak mau pakai instruktur, aku saranin tetap pakai. Maksa ya. Soalnya buat bahaya. buat ini semua juga Iya, kebaikan ya. Iya. Masalahnya saya pribadi pernah nyoba, mungkin karena nggak tahu basicnya, Betul. tahapan-tahapan awalnya kalau nyoba sendiri itu bagaimana, belajar otodidak, akhirnya nyoba 3 kali nyerah aja deh. Aku kok nggak sanggup rasanya. Ya, pengalaman benar. ya, balik lagi pengalamannya Iya. jadi nggak light, nggak enak. ngelihat di contoh kok segampang itu, begitu aku coba kok sesusah ini gitu jadinya gitu loh. Oke deh bunda-bunda, semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Sinta bisa menjadi tambahan informasi dan menjadi ilmu yang baru untuk bunda. Akhirnya saya Renia bersama tamu saya Mbak Sinta harus pamit undur diri dulu. Selesai sudah program persembahan untuk bunda di topik kita tentang yoga kali ini. Nantinya kita akan bertemu lagi di persembahan untuk bunda di episode-episode berikutnya dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Saksikan terus kami di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.